Di suatu desa di Kabupaten Rembang, hiduplah seorang wanita cantik bernama Sari yang sedang mengandung. Di tengah kehamilannya, Sari sangat ingin melihat ikan paus, sebuah keinginan yang membuat suaminya, Rudi, rela mengantarkannya ke laut. Namun, perjalanan mereka berubah menjadi tragedi ketika Rudi terpeleset dari kapal dan jatuh ke laut, menjadi santapan hiu. Kini, Sari yang hamil harus berjuang sendirian di tengah laut saat dia merasakan kontraksi, dan sebuah ikan paus muncul untuk membantunya melahirkan dan bertahan hidup. Assalamualaikum, sahabat. Selamat datang di channel kami yang penuh inspirasi. Jika kamu menyukai cerita yang menyentuh hati dan penuh makna, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti kami untuk kisah-kisah lainnya. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan dapat membawa kebahagiaan dan pelajaran berharga. Mari kita mulai dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai Kabupaten Rembang, hiduplah seorang wanita cantik bernama Sari. Sari dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena senyumnya yang menawan dan hatinya yang penuh kasih. Dia adalah sosok yang hangat dan selalu mampu membuat orang di sekitarnya merasa bahagia. Setiap kali dia berjalan di jalanan desa, anak-anak akan berlari menghampirinya, memanggil namanya dengan ceria, dan memintanya untuk menceritakan kisah-kisah dari masa kecilnya. Sari sangat menyukai anak-anak dan selalu meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka. Kebaikan dan kehangatan Sari membuatnya dicintai oleh semua orang di desa, termasuk suaminya, Rudi. Rudi adalah sosok yang tampan, penuh semangat, dan sangat mencintai Sari. Mereka sudah menikah selama beberapa tahun, dan cinta mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saat Sari mengandung, mereka berdua merasakan kebahagiaan yang mendalam. Setiap malam, Rudi akan memijat perut Sari, merasakan gerakan bayi mereka yang kerap menendang. Kamu tahu, sayang, Rudi akan berkata sambil tersenyum, bayi ini pasti akan menjadi sosok yang hebat, sama seperti ibunya. Sari hanya tertawa, merasakan cinta yang tulus dari suaminya. Di dalam hatinya, dia tahu betapa berartinya Rudi dalam hidupnya. Suatu malam yang tenang, saat bulan bersinar terang di langit, Sari dan Rudi duduk di beranda rumah sambil menikmati semangkuk es kelapa muda. Angin malam yang sejuk membawa aroma laut yang menyegarkan. Tiba-tiba, Sari teringat akan sebuah keinginan yang sudah lama terpendam. Rudi, ucapnya lembut, aku ingin sekali melihat ikan paus. Sepertinya itu adalah keajaiban yang harus kulihat sebelum bayi kita lahir. Sari berbicara dengan penuh semangat, matanya berbinar-binar membayangkan keindahan laut dan makhluk raksasa yang menakjubkan itu. Rudi yang sedang menikmati es kelapa muda, menatap Sari dengan penuh perhatian. Ia melihat betapa bahagianya Sari saat berbicara tentang ikan paus. Jika itu yang kau inginkan, kita akan ke laut besok, jawab Rudi penuh semangat, tanpa ragu-ragu. Sari merasa bahagia, hatinya berbunga-bunga mendengar janji suaminya. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan bagaimana indahnya bisa melihat ikan paus melompat dan bermain di permukaan laut. Terima kasih, Rudi. Aku tahu kamu pasti akan membuatku bahagia, Sari berkata sambil merangkul Rudi dengan lembut. Keesokan harinya, setelah matahari terbit, mereka bersiap-siap untuk berlayar. Rudi mempersiapkan perahu kecil mereka dengan penuh cinta, memastikan semuanya aman dan siap untuk perjalanan. Sari, ini akan menjadi petualangan yang tak terlupakan, katanya sambil tersenyum. Sari mengenakan gaun putihnya yang sederhana, dan wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Mereka berdua berangkat ke laut dengan semangat yang tinggi, berharap agar hari itu menjadi hari yang penuh keajaiban. Saat perahu meluncur di atas gelombang, Sari dan Rudi tertawa, merasakan angin laut yang segar menerpa wajah mereka. Laut hari itu tampak tenang, dengan sinar matahari yang memantulkan cahaya keemasan di atas permukaan air. Sari duduk di tepi perahu, memandang jauh ke arah cakrawala. Aku merasa ini adalah hari yang sangat istimewa, ucapnya, matanya bersinar penuh harapan. Rudi menatapnya dengan penuh kasih. Kita akan melihat ikan paus, sayang. Aku yakin mereka akan datang, jawabnya, meyakinkan Sari bahwa impian mereka akan segera terwujud. Saat mereka berlayar, Sari merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang mendalam,
seolah lautan menyanyikan lagu indah untuk mereka. Namun, di tengah perjalanan, saat Sari terpesona melihat keindahan laut, Rudy berusaha menjulurkan tubuhnya ke depan untuk melihat lebih dekat. "Tunggu, Rudy." "Hati-hati," teriak Sari, tetapi sudah terlambat. Perahu terguncang, dan Rudy terpeleset, jatuh ke dalam air yang dalam. Sari terdiam dalam ketakutan, matanya melebar saat melihat suaminya berjuang di air. "Rudy!" "Tidak!" teriaknya panik, jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, perasaan bahagia yang sebelumnya mengisi hatinya berubah menjadi ketakutan dan kecemasan. Sari melihat Rudy berusaha menggapai perahu, tetapi gelombang besar mulai menghantam. "Tolong, Sari!" "Aku di sini," teriak Rudy. Namun, saat dia berjuang, Sari melihat bayangan gelap di bawah permukaan. Dalam sekejap, Rudy menghilang, ditelan oleh hiu yang mengintai. Air mata Sari mengalir deras, hatinya hancur. "Ya Allah, mengapa ini terjadi?" Ratapnya, sesak di dada. Dia merasa seolah dunia ini runtuh di sekelilingnya, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Sari terjebak dalam kepanikan dan kesedihan, merasakan beratnya kehilangan yang belum sempat terucap. "Oh tidak, aku tidak bisa melahirkan di sini," pikirnya, saat dia merasakan kontraksi mulai menyerang. Dengan rasa sakit yang menggerogoti, Sari berteriak meminta tolong, tetapi hanya suara ombak yang terdengar. "Bagaimana aku bisa melakukannya sendirian?" pikirnya, terjebak dalam ketidakberdayaan, merasakan setiap gelombang kesedihan yang menghantam hatinya. Saat semua harapan tampak sirna, tiba-tiba, air laut mulai bergelembung. "Apa itu?" Sari bertanya dalam hati, penuh rasa ingin tahu meskipun dikelilingi ketakutan. Dalam sekejap, muncullah seekor ikan paus raksasa. Ikan itu mendekatinya dengan lembut, seolah mengerti kesedihannya dan siap memberikan pertolongan. "Apakah kamu datang untuk menolongku?" Sari berkata lirih, harapan mulai tumbuh di dalam hatinya saat melihat sosok besar itu. Dia merasa seolah keajaiban mulai menghampirinya, mungkin ada harapan di tengah lautan yang mengerikan ini. Sari menatap ikan paus yang muncul dengan penuh kekaguman. Tubuh ikan yang besar dan kuat itu mengapung di permukaan, seolah mengirimkan sinyal bahwa ia siap membantu. Dengan gerakan lembut, ikan paus mendekati Sari dan bayi yang baru saja lahir. "Apakah kamu benar-benar ingin membantuku?" pikir Sari, merasakan harapan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Dalam keadaan putus asa, dia tidak bisa mempercayai bahwa makhluk besar ini muncul di tengah lautan untuk menolongnya. Ikan paus itu seperti memahami kesedihan dan ketakutannya, membawa kedamaian yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ketika ikan paus mendekat, Sari merasakan getaran lembut dari air yang dihasilkan oleh gerakan paus tersebut. "Ini tidak mungkin," gumamnya, mengusap air mata yang masih membasahi pipinya. Dia merasa seolah laut ini memiliki jiwa, dan ikan paus itu adalah utusan dari alam yang datang untuk menyelamatkannya. Dengan lembut, ikan paus itu mengangkat Sari dan bayinya ke permukaannya, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. "Tenang, Sari. Aku di sini untuk membantumu," seolah paus itu berkata, meskipun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sari merasakan kehangatan dan kekuatan dari ikan paus tersebut. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melakukannya tanpa kamu," ucapnya lirih, merasa bersyukur atas kehadiran makhluk raksasa itu. Dalam setiap gerakan ikan paus, dia merasakan ketenangan dan harapan baru. Bayi ini butuh tempat yang aman, pikirnya, bertekad untuk melindungi anaknya, meskipun berada di tengah laut yang berbahaya. Ikan paus mengarahkan Sari ke posisi yang lebih aman, mendukungnya dengan tubuh besarnya, seolah ingin memastikan bahwa mereka berdua dalam keadaan baik. Selama proses persalinan yang sangat menegangkan itu, Sari merasakan sakit yang menyentuh setiap bagian tubuhnya. Namun, keberadaan ikan paus di sampingnya membuatnya merasa tidak sendirian. "Kamu bisa, Sari. Jangan menyerah," seolah paus itu memberi semangat, meskipun tidak ada kata-kata yang terucap. Sari menutup matanya, berfokus pada suara ombak yang menenangkan dan gerakan lembut dari ikan paus. "Bayi, datanglah. Aku sedang berjuang untukmu," teriaknya,
saat rasa sakit semakin menguat. Setelah perjuangan yang penuh emosi, akhirnya, Sari merasakan kelegaan saat bayi mereka lahir ke dunia. "Ini dia, bayiku," teriaknya penuh haru, air matanya bercampur dengan kebahagiaan. Dia memandang bayi itu, yang kini terbaring di pelukannya. Dengan lembut, ikan paus mendekat, seolah ingin melihat makhluk kecil yang baru lahir. "Selamat datang ke dunia ini, sayangku," bisik Sari, mengelus kepala bayinya dengan penuh kasih sayang. Dia merasa seolah semua rasa sakit dan kehilangan yang dialaminya terbayar dengan kehadiran bayi itu. Ikan paus itu mengangkat Sari dan bayinya ke permukaan laut yang tenang, membiarkan mereka bernapas segar. "Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepadamu," ucapnya, matanya berkaca-kaca. "Tanpa kamu, aku tidak akan pernah bisa melewati semua ini." Sari merasa terhubung dengan ikan paus itu, seakan keduanya berbagi ikatan yang tak terpisahkan. Di saat-saat sulit, kehadiran paus itu menjadi pelipur lara, memberikan harapan di tengah kesedihan. Setelah melahirkan, Sari dan bayinya mulai beradaptasi dengan keadaan baru mereka di laut. Ikan paus tidak hanya menjadi penyelamat, tetapi juga teman setia. "Kita harus mencari makanan, ya?" Sari berkata, sambil mengusap perutnya yang masih terasa lapar. Ikan paus mengangguk seolah mengerti, lalu mulai menyelam ke dalam laut. "Ayo, ikuti aku," seolah paus itu mengajak Sari untuk menjelajahi dunia bawah laut. Sari merasa kagum saat melihat keindahan yang tersembunyi di dasar laut. Ikan paus membawa Sari dan bayinya ke tempat-tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di sana, dia melihat berbagai jenis ikan yang berwarna-warni, terumbu karang yang indah, dan kehidupan laut yang beragam. "Wah, ini luar biasa," serunya, matanya berbinar-binar. Dia merasa seolah diajak masuk ke dalam dunia magis, jauh dari kesedihan yang baru saja dilaluinya. Ikan paus dengan sabar menunjukkan kepada Sari cara menangkap ikan. "Lihat, Sari, ini caranya," ucap paus sambil menunjukkan gerakan yang tepat. Sari mencoba meniru, meski sempat merasa canggung. "Ayo, kamu bisa," dorong paus, memberikan semangat. Setelah beberapa percobaan, Sari akhirnya berhasil menangkap ikan pertama. "Aku berhasil! Aku berhasil!" teriaknya gembira, merasakan kebanggaan yang baru. Hari-hari berlalu, dan Sari mulai menyesuaikan diri dengan hidup di laut. Dia menemukan kekuatan baru dalam dirinya yang sebelumnya tidak pernah dia sadari. "Ternyata, aku bisa melakukan banyak hal," ucapnya pada ikan paus. "Aku merasa lebih kuat sekarang." Ikan paus hanya mengangguk, seolah bangga dengan pencapaian Sari. Dalam waktu singkat, Sari belajar untuk berburu dan menangkap ikan dengan lebih mahir. Dia tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menemukan kebahagiaan di tengah kesedihan. Setiap hari, mereka menjelajahi keindahan laut bersama-sama. "Mari kita pergi ke pulau kecil itu," ajak Sari, menunjuk ke arah pulau yang terlihat di kejauhan. Ikan paus setuju dan membawa mereka ke sana. Di pulau kecil itu, Sari dan bayinya bermain di pantai, mengumpulkan kerang dan menikmati sinar matahari. "Lihat, sayang, betapa indahnya tempat ini," Sari berkata sambil mengangkat bayinya untuk melihat pemandangan. Namun, di dalam hati Sari, ada rasa rindu yang mendalam terhadap Rudy. "Oh, Rudy, aku berharap kamu ada di sini," ucapnya suatu malam, saat bulan bersinar penuh. Ikan paus mendekat, seakan merasakan kesedihan yang mendalam. "Dia akan selalu ada dalam kenanganmu," ucap paus lembut, seolah ingin menghibur. "Kini, fokuslah pada masa depan dan anakmu." Sari mengangguk, bertekad untuk membuat hidupnya berarti, meskipun tanpa kehadiran Rudy. Akhirnya, Sari dan bayinya kembali ke desa setelah berbulan-bulan berlayar. Saat perahu mereka mendekati pantai, Sari merasakan campuran rasa senang dan cemas. Apa yang akan mereka katakan? Batinnya, teringat pada semua orang yang mungkin mengira dia hilang selamanya. Namun, begitu mereka tiba di pantai, penduduk desa terkejut melihatnya. "Sari, kamu kembali," seru salah satu tetangga sambil berlari menghampirinya.
Kami mengira kamu hilang. Sari tersenyum, merasakan kehangatan sambutan dari teman-teman dan tetangga. Aku kembali dengan kisah yang luar biasa. Ikan paus ini menyelamatkanku. Sari berkata sambil menunjuk ikan paus yang setia menunggu di tepi laut. Semua orang terdiam, terpesona oleh cerita yang tidak pernah mereka bayangkan. Sari mulai menceritakan petualangannya, bagaimana dia selamat berkat ikan paus dan bagaimana dia belajar hidup di laut. Pendengarannya penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman, seolah mereka mendengar dongeng yang paling menakjubkan. Sari, kamu hebat. Tidak semua orang bisa berjuang seperti itu, dipuji salah satu teman dekatnya. Sari merasa bangga, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa keberanian yang dia miliki berasal dari cinta Rudy dan dukungan ikan paus. Aku hanya ingin melindungi bayiku dan memberikan yang terbaik, jawabnya dengan tulus. Dalam momen itu, Sari menyadari bahwa meskipun hidupnya telah berubah, cinta dan harapan selalu ada dimanapun dia berada. Setelah menceritakan kisahnya, Sari merasakan kehangatan di dalam hatinya. Penduduk desa berkumpul di sekitarnya, mendengarkan setiap kata yang diucapkannya dengan penuh perhatian. Ada rasa ingin tahu yang mendalam di mata mereka, seolah-olah mereka sedang mendengarkan sebuah legenda yang baru saja lahir. Sari, bisa kamu ceritakan lebih banyak tentang ikan paus itu? Tanya salah satu penduduk desa, seorang lelaki tua dengan janggut putih yang panjang. Apa benar ia membantumu melahirkan? Sari mengangguk, teringat momen-momen ketika ikan paus itu ada di sampingnya. Ia seperti sahabatku, selalu ada saat aku membutuhkan pertolongan, jawabnya, suaranya bergetar penuh emosi. Ketika aku melahirkan, dia mendukungku dan membawaku ke permukaan, memberikan ketenangan di saat aku sangat ketakutan. Menceritakan hal itu membuatnya kembali merasakan campuran rasa takut dan haru yang pernah dialaminya. Di tengah kerumunan itu, seorang wanita muda dengan mata berbinar-binar bertanya, "Ya, apa yang kamu rasakan saat melihat ikan paus untuk pertama kali?" Sari tersenyum, mengingat kembali momen itu. Aku merasa seolah melihat keajaiban hidup. Dia sangat besar dan kuat, tetapi ada kelembutan dalam gerakannya yang membuatku merasa aman, ungkapnya. Seolah-olah dia bisa merasakan setiap emosiku, seperti dia tahu aku sedang butuh bantuan. Sari juga menceritakan bagaimana ikan paus membawanya menjelajahi kedalaman laut yang indah. Ketika kami menyelam bersama, aku melihat terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan-ikan yang berenang ceria. Itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah bisa kulupakan, ucapnya. Dia melihat mata penduduk desa berbinar-binar, seolah mereka bisa merasakan keindahan yang diceritakannya. Setelah beberapa saat, kerumunan mulai beranjak, tetapi rasa ingin tahu dan kekaguman masih terbayang di wajah mereka. Sari merasa bahagia bisa berbagi kisahnya, tetapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Aku harus kembali ke laut, ucap Sari, menatap ke arah ombak yang bergulung. Ikan paus itu sudah menjadi bagian dari hidupku, dan aku merasa bertanggung jawab untuk menjaga hubungan kami. Penduduk desa terdiam, tidak tahu bagaimana merespons keinginan Sari itu. Namun, Rudy yang sudah tiada tetap hidup dalam kenangannya. Rudy pasti ingin aku bahagia, pikirnya. Rasa rindu terhadap suaminya tak pernah hilang, tetapi dia tahu dia harus melanjutkan hidup demi bayinya. Aku ingin anakku mengenal laut, mengenal sahabatku, ikan paus, lanjutnya. Dengan semangat baru, Sari mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan keinginannya kepada penduduk desa. Aku ingin kembali ke laut, belajar dan menjelajahi lebih banyak bersama ikan paus. Seorang pria tua di antara kerumunan itu, yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa, mengangguk setuju. Sari, laut adalah bagian dari kehidupan kita. Jika kamu merasa terhubung dengan ikan paus, itu adalah panggilan yang harus kamu dengar, ucapnya bijak. Kami akan selalu mendukungmu, tapi ingatlah untuk menjaga dirimu dan anakmu. Sari merasa terharu mendengar kata-kata tersebut. Terima kasih, aku akan melakukannya dengan hati-hati, jawabnya. Beberapa hari setelah kembali, Sari mempersiapkan diri untuk kembali ke laut. Ia mengumpulkan semua perlengkapan yang diperlukan, mulai dari makanan untuk perjalanan hingga barang-barang yang bisa membantu menjaga bayinya. Kita akan melakukan ini bersama, sayang,
ya ucapnya lembut sambil mengelus kepala bayinya yang sedang tertidur. Sari merasa was-was, tetapi ada semangat yang membara di dalam dirinya. Aku harus kuat untukmu, seperti ikan paus yang selalu ada di sampingku. Hari itu, Sari berlayar kembali ke laut dengan perahu kecilnya. Gelombang laut tampak tenang dan sinar matahari bersinar cerah, seolah menyambut kedatangannya. Saat perahu meluncur di atas air, kenangan indah bersama ikan paus kembali terbayang di pikirannya. Aku akan menemukanmu lagi, sahabatku, gumamnya, penuh harapan. Setelah beberapa saat berlayar, Sari mulai merasakan kehadiran ikan paus. Di mana kau, ikan paus? Teriaknya, suaranya bergema di permukaan air. Tiba-tiba, air laut mulai bergelembung, dan dalam sekejap, ikan paus itu muncul dengan anggun di samping perahu. Kau datang, seru Sari dengan penuh sukacita. Ikan paus itu tampak lebih besar dan bersinar, seperti menyambut Sari kembali ke pelukannya. Ikan paus, aku kembali. Sari berkata sambil mengangkat bayinya. Ini anakku. Dan aku ingin kamu bertemu dengannya. Ikan paus mendekat, seolah ingin melihat makhluk kecil yang lahir dari harapan dan cinta. Sari merasa terharu, seolah ikatan yang mereka jalin semakin kuat. Kami akan menjelajahi laut bersama-sama, ucapnya, bersemangat. Selama beberapa minggu ke depan, Sari dan ikan paus menjelajahi berbagai pesona laut. Mereka menemukan pulau-pulau kecil yang tersembunyi, menikmati keindahan terumbu karang, dan mengamati ikan-ikan yang berwarna-warni. Setiap hari adalah petualangan baru, dan Sari semakin merasakan betapa hidup di laut memberikan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Lihat, sayangku, betapa indahnya dunia ini, Sari sering berkata kepada bayinya, sambil mengangkatnya untuk melihat keindahan di sekitar mereka. Ikan paus menjadi pelindung setia mereka. Aku tidak akan pernah merasa sendiri lagi, ucap Sari, berterima kasih kepada paus yang selalu ada di sampingnya. Dengan ikan paus sebagai teman, Sari merasa lebih berani menghadapi tantangan baru. Dia belajar banyak hal, dari berburu hingga menjelajahi keindahan laut yang tak terduga. Suatu hari, saat menjelajahi sebuah pulau kecil yang belum pernah mereka kunjungi, Sari menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik semak-semak. Apa ini? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Ikan paus mengangguk seolah mengizinkan Sari untuk masuk dan menjelajahi gua tersebut. Di dalam gua, Sari menemukan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan kehidupan laut dan hubungan antara manusia dan makhluk laut. Ini luar biasa, serunya, terpesona oleh keindahan dan sejarah yang terukir di dinding gua. Sari merasa terhubung dengan nenek moyangnya, yang mungkin juga memiliki ikatan dengan laut dan ikan paus. Ini adalah warisan yang harus kita jaga, ucapnya dengan penuh semangat. Dia mulai membayangkan cara untuk berbagi penemuan ini dengan penduduk desa, agar mereka bisa memahami dan menghargai hubungan yang ada antara manusia dan laut. Selama beberapa hari ke depan, Sari dan ikan paus menghabiskan waktu di gua itu, mempelajari lukisan-lukisan dan menciptakan kenangan baru. Kita harus kembali ke desa dan menceritakannya kepada semua orang, ucap Sari, bertekad untuk membawa pengetahuan baru ini ke komunitasnya. Aku ingin mereka merasakan keajaiban yang aku rasakan. Dengan semangat yang membara, Sari menyadari bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, untuk menyebarkan cinta dan penghargaan terhadap laut dan makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Dengan hati yang penuh harapan dan keinginan untuk berbagi, Sari bersiap untuk kembali ke desa. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan bayinya dan hubungan yang harus dijaga antara manusia dan alam. Ikan paus di sampingnya seolah memberi semangat, membuktikan bahwa cinta dan ikatan yang terjalin akan selalu ada, meskipun tantangan menghadang. Hari itu, Sari dan bayinya bersiap untuk kembali ke desa. Perahu kecil mereka meluncur di atas air, dan Sari tidak bisa menahan senyumnya saat melihat ikan paus yang setia mengikuti mereka. Kita akan menceritakan semuanya kepada mereka, ikan paus, ucapnya dengan semangat. Kita akan menunjukkan kepada mereka betapa indahnya laut dan betapa berartinya hubungan kita dengan semua makhluk di dalamnya. Bayinya yang berada di pelukan Sari menggumam lembut, seolah mengerti betapa pentingnya misi ini. Saat perahu melaju, ombak yang tenang menghantam lambung perahu,
menciptakan irama yang menenangkan. Sari menatap laut yang luas, teringat semua petualangan yang telah dilaluinya. Aku tidak akan pernah melupakan semua hal yang telah kau ajarkan padaku, jika tanya kepada ikan paus. Kau telah mengubah hidupku. Ikan paus melompat ke permukaan, seolah merespons ucapan Sari, dan Sari merasa seolah ada keajaiban yang terus mengelilinginya. Ketika mereka mendekati desa, Sari merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Bagaimana jika mereka tidak mempercayai ceritaku? Bagaimana jika mereka tidak menerima ikan paus? Batinnya. Namun, semangatnya untuk berbagi keindahan laut dan pengalamannya mengalahkan rasa takutnya. Aku harus melakukannya, ucapnya tegas, berusaha menenangkan hatinya. Ini untuk masa depan bayiku, dan untuk semua orang di desa. Sesampainya di pantai, Sari melihat kerumunan orang yang berkumpul untuk menyambut kedatangannya. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan kelegaan saat mereka melihat Sari dan bayinya kembali dengan selamat. Sari! Kamu kembali, teriak seorang wanita yang merupakan sahabatnya. Kami sangat khawatir tentangmu. Sari tersenyum, merasakan kehangatan sambutan itu, tetapi hatinya bergetar karena memikirkan cara untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Dengan penuh semangat, Sari melangkah maju, menggendong bayinya dengan bangga di pelukannya. Saya kembali dengan cerita yang luar biasa untuk kalian semua, serunya, suaranya bergema di antara kerumunan. Aku telah menjelajahi laut dan bertemu dengan ikan paus yang menakjubkan. Semua orang terdiam, menatapnya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ikan paus itu telah membantuku melahirkan dan menjadi teman sejatiku. Sari bisa melihat keraguan di beberapa wajah, tetapi dia tidak menyerah. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku bersumpah itu semua benar. Lanjutnya, berusaha meyakinkan mereka. Dia melindungiku dan membawaku ke tempat-tempat yang indah di laut. Dia mengajarkanku betapa berartinya hubungan kita dengan alam. Dengan hati yang berdebar, Sari mulai menceritakan momen-momen luar biasa yang dilaluinya, dari rasa ketakutan saat kehilangan Rudi hingga kebahagiaan yang dia rasakan saat melahirkan. Saat Sari bercerita, penduduk desa mulai merasakan keajaiban dalam kata-katanya. Kau seharusnya melihat terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan-ikan yang berenang ceria, serunya, matanya berbinar-binar. Aku merasa seolah aku hidup di dalam mimpi. Beberapa orang mulai berbisik satu sama lain, tertarik dengan cerita yang begitu fantastis. Apakah mungkin ikan paus benar-benar bisa berkomunikasi dengan manusia? Tanya seorang pemuda, terlihat ragu namun penasaran. Sari melanjutkan, ketika aku berada di dalam gua itu, aku melihat lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan hubungan antara manusia dan laut. Ini adalah warisan yang harus kita jaga. Wajah penduduk desa mulai berubah. Mereka terpesona oleh ide bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari mereka. Sari bisa melihat bahwa mereka mulai membuka hati dan pikiran untuk menerima ceritanya. Kami harus menghargai laut dan semua makhluk di dalamnya, karena mereka adalah bagian dari kita, ucapnya dengan penuh keyakinan. Akhirnya, setelah Sari selesai menceritakan pengalamannya, dia bisa melihat perubahan dalam sikap penduduk desa. Beberapa dari mereka mulai mengangguk, dan wajah-wajah yang semula skeptis kini terlihat lebih terbuka. Sari, itu adalah kisah yang luar biasa, kata seorang pria tua, suaranya bergetar penuh penghormatan. Kami tidak pernah menyadari betapa pentingnya hubungan kita dengan laut. Mungkin sudah saatnya kita belajar lebih banyak tentang lingkungan sekitar kita. Sari merasa haru mendengar kata-kata itu. Terima kasih, aku hanya ingin berbagi apa yang telah kulalui, jawabnya dengan tulus. Dia merasa seolah beban berat yang selama ini dipikulnya mulai terangkat. Jika kita semua bersatu untuk menjaga laut dan makhluk-makhluknya, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Selanjutnya, menatap bayinya yang tertidur di pelukannya. Seiring waktu berlalu, penduduk desa mulai berkomitmen untuk belajar lebih banyak tentang laut dan pentingnya menjaga ekosistem. Mereka mulai mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan cara-cara untuk melindungi lingkungan. Kita bisa membuat program untuk mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menjaga laut, usul seorang wanita. Sari merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan ini,
dan dia bertekad untuk membantu sebanyak mungkin. Tidak lama kemudian, Sari dan penduduk desa mulai merencanakan perjalanan ke laut, tidak hanya untuk mencari ikan, tetapi juga untuk belajar lebih banyak tentang kehidupan laut. Kita akan mengajak anak-anak kita untuk melihat ikan paus, ungkap Sari, penuh semangat. Aku ingin mereka merasakan keajaiban yang sama seperti yang aku rasakan. Penduduk desa menyambut baik ide tersebut, dan mereka mulai merencanakan perjalanan pertama mereka ke laut. Di hari yang ditunggu-tunggu, Sari dan penduduk desa berangkat ke laut dengan perahu mereka. Di antara mereka ada banyak anak-anak yang terlihat bersemangat dan penasaran. Apakah kita benar-benar akan melihat ikan paus? Tanya seorang bocah kecil dengan mata berbinar-binar. Ya, kita akan melihatnya, jawab Sari, tersenyum lebar. Dan kita akan belajar banyak tentang laut. Saat mereka berlayar, Sari mengingat kembali semua yang telah dilalui. Dia merasa bangga bisa berbagi pengalaman tersebut dengan generasi berikutnya. Ingat, laut adalah rumah bagi banyak makhluk, ujarnya kepada anak-anak. Kita harus menghormati dan menjaga mereka. Anak-anak mendengarkan dengan seksama, tanpa terpesona oleh semangat Sari. Selama perjalanan, Sari mengajarkan mereka tentang berbagai jenis ikan dan kehidupan laut. Lihat, itu ikan karang, serunya sambil menunjuk ke arah ikan yang melompat. Dan di sana, kalian bisa melihat terumbu karang. Anak-anak berlarian di perahu, bersemangat dan penuh tanya. Apa itu terumbu karang, Sari? Tanya seorang gadis kecil. Itu adalah rumah bagi banyak ikan dan makhluk laut lainnya, jawabnya. Mereka sangat penting untuk ekosistem laut.